Waalaikumsalam. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga, Bu. Eh, Ibu ada waktu? Alhamdulillah, insya Allah ada. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, Betul. bahwa saya meminta waktu ibu Iya. untuk berwawancara Iya, siap. mengenai praktik pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan di Siap. pasar. Iya, betul. Jadi begini Bu, yang akan saya tanyakan, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan, permasalahan yang termasuk ke dalam kategori dilema etika ataupun bujukan moral. Iya. Biasanya sih yang dilematis mungkin Ibu ya. Iya. Yang terkadang kita tuh ini benar tapi ini juga benar gitu. Iya. Kan terus kita banyak hal yang pertimbangannya harus betul-betul matang karena biasanya melibatkan banyak pihak gitu kan. Kalau yang dilema etika tuh seperti itu biasanya sih yang pengalaman saya sebagai kepala sekolah tuh seperti itu sih Bu. Iya. Betul. Jadi di sekolah itu lebih banyak mengalami kasus Dilematis. Betul, yang betul berkaitan sekali. dengan Kompleks ya Bu. dilema. Iya betul. Nah sekarang bagaimana cara Ibu sebagai pimpinan di sekolah untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika permasalahan itu dinilai benar, tidak ada yang salah. Betul. Gitu ya Bu ya. Jadi Iya. tidak ada salah dan benar kan Iya, betul. dalam pengambilan keputusan di mana itu kan. Nah bagaimana cara Ibu untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan? Ya. Biasanya sih saya melihat masalahnya dulu gitu Iya. kan, tentang apa. Terus kalau yang dilematis ya banyak sekali ya Bu ya yang dilematis. Ya kalau misalnya saya butuh pertimbangan, butuh saran gitu kan dari orang, pasti orang lain pasti akan perlu waktu untuk menyelesaikannya. Ya, biasanya kalau saya sering ngobrol itu ya kalau misalnya ini tentang keuangan yang rada-rada ribet gitu, biasanya paling saya ngobrol sama bendahara nih. Iya. Walaupun sama kan banyak yang dilematis gitu. Tapi kalau misalnya umum untuk kesejahteraan anak misalnya atau keberpihakan kepada murid ya saya ngobrolnya sama dewan guru sih Bu. Seperti itu biasanya gitu. Iya. Jadi cara Ibu untuk memutuskan mengambil keputusan itu pertama Ibu identifikasi dulu. Betul, ya betul masalahnya tentang iya. apa. Lalu Ibu juga membicarakan dengan pihak-pihak terkait yang ada Betul, di sekolah. betul, gitu ya. betul. Nah selanjutnya selama ini dalam menghadapi masalah atau kasus di sekolah ya dalam pengambilan keputusan, langkah-langkah seperti apa atau prosesnya ya. Prosedurnya seperti apa yang digunakan dalam menyelesaikannya Bu. Betul. Jadi prosedurnya itu seperti apa? Iya, langkah-langkahnya sudah pasti ya, tadi identifikasi masalahnya apa, dan saya tuh skala prioritas Bu, karena kan banyak sekali hal yang harus diselesaikan kan di sekolah gitu kan. Belum lagi kalau misalnya kita punya masalah sendiri nih gitu kan. Saya skala prioritas kalau memang ini mendesak dan memang harus secepatnya nih diselesaikan, sudah pasti akan secepatnya diselesaikan. Dan dilihat juga ini dilema etika kan. Kalau yang dilema etika misalnya nih, saya juga pernah tuh, boleh ya memberikan contoh ya Bu? Boleh. Iya. Saya itu pernah sedikit bukan bersinggungan ya. Nah kalau bersinggungan harus ada ini gitu ya, perang urat saraf. Saya sempat ada masalah dilema etika mengenai ini Bu, jajanan siswa. Kan itu berbenturan dengan para pedagang itu kan, ya paling berapa sih ya Bu ya penghasilan apalagi pedagang kecil gitu kan. Tapi kan mereka terkadang jajanannya itu olahannya itu tidak layak konsumsi. Misalnya pakai pewarna buatan, pakai pemanis buatan gitu, atau misalnya kalau yang digoreng itu kan si minyaknya itu sudah hitam gitu, nggak tahu sudah berapa kali itu buat menggoreng gitu kan. Betul. Itu kan kalau misalnya saya melarang berjualan, itu kan memutuskan nafkah rezeki orang gitu kan. Itu mungkin dia ayah dari
seseorang dari beberapa orang, ayah dari keluarga yang sedang mencari nafkah gitu kan, seperti itu nih. Saya pernah mengalami hal itu. Nah, tapi setelah itu yaitu identifikasi awal, ini secepatnya harus diselesaikan, ya secepatnya. Kenapa? Karena setelah itu saya mendapat laporan dari orang tua bahwa begini ada anaknya yang sempat sudah mencret katanya Bu. Itu kan berarti harus sudah secepatnya ditindak kan, gitu. Berarti ini gara-gara apa? Karena kan anak-anak juga makanan itu nggak pilih-pilih seperti sebelah itu teh kan, apa, pedesnya sampai pedes apa gitu kan. Jadi setelah itu ya, setelah identifikasi masalah, lalu saya skala prioritas nih menyelesaikan. Oh ya, ini urgent, secepatnya harus diselesaikan. Ya saya memanggil guru Bu, dewan guru, ngobrol gitu harusnya bagaimana. Karena ini berhubungan sama anak, ya saya berarti rapat juga dengan orang tua. Begitu langkahnya. Setelah ngobrol sama orang tua begini, apalagi kalau udah ada laporan ya, biasanya secepatnya harus ditindak. Ya itu diambil keputusan walaupun dilematis kan, tapi kan harus mengambil keputusan. Nah, untuk yang ini keputusannya itu ya itu saya himbau pedagang untuk yaitu berpikir bahwa anak-anak yang jajan itu tolong dianggap sebagai anaknya juga gitu kan. Bagaimana sih makanan itu akan berpengaruh nanti kepada apa tuh, kepada tumbuh kembang, kepada kesehatannya. Terus kalau untuk orang tuanya ya saya himbau anak-anak kalau bisa sih diberikan bekal gitu. Jadi tidak jangan maksudnya jangan berpikir bahwa ini merepotkan, cukup anak diberikan jajan selesai praktis gitu kan. Tapi kan kita juga harus berpikir bahwa kan dia anak kita dong gitu, maksudnya harus ada kasih sayang gitu kan. Begitu maksudnya Bu. Gitu. Jadi dalam menyelesaikan sebuah masalah atau langkah-langkah prosedur penyelesaiannya itu adalah selain tadi identifikasi skala prioritas dan melibatkan banyak pihak orang itu yang terkait biasanya. Jadi selanjutnya, adakah cara yang paling efektif dalam penyelesaian masalah ini kan kompleksitas ya? Iya, betul. Jadi selama ini dari masalah atau kasus yang dihadapi oleh ibu di sekolah, ada tidak cara yang paling efektif yang ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Yang paling efektif sih saya selalu berpikir bahwa kalau yang dilematis ya, kalau yang dilematis itu yang penting win-win solution sih kalau saya. Jadi sama-sama diuntungkan dengan keputusan yang diambil seperti ini. Kalau misalnya para pedagang dilarang kan berarti dirugikan kan oleh kami pihak sekolah, dan mungkin kami juga akan didemo tuh sama para pedagang gitu. Tapi saya mengambil jalan tengah, ya sudahlah, para pedagang dihimbau dengan dikumpulkan juga gitu kan, walaupun mungkin tidak semuanya gitu ya Bu ya. Tapi orang tua juga diberikan pengertian bahwa ya langkah baiknya sudahlah lebih baik memberikan bekal kepada anak, minimal air putih. Kalau misalnya kan saya tuh miris ya Bu dengan anak-anak yang katanya masih muda sudah terkena penyakit yang memang untuk dulu mah untuk orang-orang tua gitu, seperti diabetes gitu kan. Itu kemungkinan dari pemanis buatan yang dikonsumsinya sudah terlalu sering gitu, seperti itu. Tapi biasanya yang paling efektifnya itu Bu, dengan biar sama-sama baik lah Bu. Betul. Jadi yang selama ini ibu lakukan, cara efektif dalam mengambil keputusan adalah adanya win-win solution. Betul, ya, supaya solution, tidak ada pihak yang dirugikan. Baik dari pihak sekolah ataupun dari untuk anak dan pedagang tadi betul. Kaitannya dengan jajanan yang ada di para sekolah. Betul. Jadi Bu, selama ibu menghadapi masalah serta penyelesaiannya, apakah ada tantangan tidak dalam menyelesaikan masalah? Dan kan tentu saja tadi melibatkan banyak pihak, harus adanya win-win solution, itu pasti itu tidak mudah ya Bu. Jadi bagaimana tantangan ibu dalam menyelesaikan masalah-masalah? Biasanya tantangannya itu misalnya nih, rapat sama orang tua ya saya pikir ya minimal 80-90% gitu ya. Yang datang kan hanya 40-50%. Mangga ibu ngiringan sana. Padahal kan sebetulnya ini kan demi anak-anak mereka juga, seperti itu nih. Itu tak tantangan juga, mengedukasi orang tua bahwa
rapat yang diadakan di sekolah itu adalah penting karena demi kelangsungan anak-anak mereka. Itu kan salah satu tantangan juga. Kalau misalnya untuk dari sisi dewan guru misalnya, terkadang ada juga yang yang hanya ingin praktis gitu, mengambil keputusan yang ya seperti itu, ya udah tuh Bu, dilarang aja pedagangnya, nggak usah berjualan. Itu kan ingin praktis ya Bu ya, nggak usah berpikir panjang-panjang atau berpikirnya dibolak-balik gitu kan, pertimbangannya yang lama gitu kan. Nah itu jadi tantangan juga Kak. Kalau yang saya alami seperti itu misalnya, ya itulah perlu perlu tapi proses ya Bu ya, proses, semua juga proses. Saya juga mungkin trial and error juga gitu dalam mengambil keputusan, tapi minimal setelah itu kalau misalnya eksesnya gitu ya, dampaknya nggak terlalu parah gitu, resikonya ya sudah diambil karena harus diambil ya Bu. Kalau keputusan itu pasti ada resiko yang harus diambil, begitu sih Bu. Iya. Nah dalam penyelesaian masalah ini Bu, apakah Ibu punya jadwal tertentu atau kondisional gitu, atau situasional, insidental gitu? Kalau saya sih ya bagaimana masalahnya. Kalau misalnya ini masalah masih bisa diselesaikan ketika saya menjadwalkan misalnya dengan rapat guru yang seminggu sekali gitu kan, mungkin dijadwal. Tapi kalau misalnya ini sifatnya seperti kemarin, ada anak yang main bola di lapang, didorong katanya sama temennya, diarahkan dahinya. Saya kan nggak perlu rapat dong, itu harus secepatnya diambil keputusan dengan cara membawa ke puskesmas seperti itu. Jadi itu kondisional, situasional, begitu sih Bu. Tidak ada jadwal khusus sih. Jadi tergantung dari masalahnya, betul. Ya. Betul. Nah dalam penyelesaian masalah ini tadi kan Ibu bilang tergantung dari masalah yang dihadapinya, jadi bisa insidental ataupun dapat terjadwal ya. Betul. Nah dalam penyelesaian masalah ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam penyelesaian masalah yang Ibu hadapi gitu kan? Tentu saja tadi jika yang dihadapinya masalah tentang dilema etika jajanan atau anak yang kecelakaan. Betul. Gitu ya. Jadi hal-hal tersebut apakah ada seseorang yang membantu Ibu atau penjembatan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Ya saya juga kan lihat masalahnya lagi apa. Kalau misalnya tentang keuangan ya tadi balik ke bendahara, mungkin bisa kita ngobrol dulu, karena terkadang kalau yang masalah keuangan suka agak sulit ya kalau dipikirkan, didiskusikan sama banyak orang gitu kan, karena kita berpikirnya kan luas ya Bu ya, demi kelangsungan sekolah kalau keuangan. Kalau biasanya sih kalau terlalu ribet terlalu pusing banget gitu saya harus menyelesaikan, saya paling ngobrol sama suami paling. Suami kira-kira kan walaupun ya dia keluarga saya tapi dia dari luar kan Bu, bukan dari lingkup sekolah saya maksudnya. Jadi minimal mudah-mudahan lebih objektif melihat masalah tersebut. Biasanya sih saya paling sama suami. Kalau misalnya sudah suami karena kesulitan misalnya, paling saya ngobrol sama pengawas mungkin begitu, yang paham dengan regulasi gitu kan ya. Begitu mungkin Bu. Betul. Jadi memang kadang ya dalam menyelesaikan masalah itu kita memerlukan orang lain sebagai penjembatan ya dalam menyelesaikan masalah. Nah, dari masalah-masalah yang Ibu hadapi dan Ibu selesaikan di sekolah, adakah pembelajaran yang dapat Ibu ambil gitu ya? Dalam pesan moral mungkin betul. Yang Ibu dapatkan. Betul. Kalau misalnya di sekolah kan biasanya masanya kan kompleks ya, melibatkan banyak pihak. Ya udah berarti apa? Pelajarannya kita harus kerjasama, komunikasi harus baik, kolaborasi juga. Kan itu perlu memberikan edukasi yang baik juga, bahwa ini masalah yang bukan berarti Ibu terus yang harus menyelesaikan, karena ini melibatkan banyak pihak. Pembelajarannya itu mungkin komunikasi yang baik, dan yang pasti itu harus belajar istighfar sih Bu. Harus banyak istighfar, karena terkadang kan situasi yang dihadapi kan sama ya, kita juga manusiawi yang memang kita juga punya masalah gitu kan. Ketika menghadapi masalah yang harus selesai dalam waktu dekat, terkadang emosi juga kurang harus terkontrol lagi, harus selalu seperti itu sih Bu. Kalau yang saya rasakan gitu, pelajarannya itu kolaborasi, kerjasama, harus banyak istighfar.
Jadi Betul. pembelajaran dari setiap masalah Pasti dan ada, pasti penyelesaiannya ada. itu adalah salah satunya Itu betul. lebih menyadari atau lebih aware lagi Betul. mengenai komunikasi, Betul, dijalin jauh komunikasi. lebih baik lagi, meningkatkan kolaborasi juga, Betul, ya, betul. dan lebih dewasa dalam Betul, menghadapi dewasa dan dalam menyikapi masalah. ya. Betul. Menarik sekali ya Bu diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali Iya, atas sama-sama. waktunya Ibu. Mudah-mudahan saya juga dapat mengambil pembelajaran dari diskusi kita siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Kita tutup Iya. aja diskusi ini Iya, ya Bu ya. siap. Terima Iya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.